Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Pak Wandi. Pagi, Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana nih kabarnya Bapak? Sungguh sangat luar biasa sekali, semangat karena menjelang panen raya. Panen karya. Iya. Sebentar lagi nih ya Iya, kita lokat. ya. Aduh, loka ketujuh. Apa saja nih yang sudah terjadi selama tiga bulan kita loh nggak Iya, ini ya, Bu. ya, Aduh, nggak Bu, berpapasan. kemarin programnya mundur. Mundur ya. Selama ini programnya sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Kita menghasilkan di mana waktu itu kita membuat yang namanya taman asuh ya, membuat taman asuh. Terus kita juga dalam artian budaya positif juga sudah dijalankan. Bahkan kita kan sekolah penggerak sudah menyelenggarakan proyek, bahkan proyeknya itu kearifan lokal seperti itu. Jadi di mana program-programnya itu sudah berjalan itu ya, seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kita akan diskusi sedikit ya tentang progres dan penerapan program sekolah yang berdampak kepada murid. Ini ada pertanyaan beberapa, Pak. Sudah sejauh mana nih penerapan program sekolah yang berdampak pada murid dilakukan? Yang saya tadi jelaskan ya, Bu, sudah berjalan. Kita hampir sudah, mungkin sekarang sedang jalan tahun kedua ya, Bu. Iya. Oh. Bahkan program, jadi selama ini program antara sekolah penggerak dengan guru penggerak itu sebenarnya mah sejalan ya. Jadi kita enak ketika kita memiliki sekolah penggerak dan kita misalkan belajar jadi guru penggerak, program apapun juga kita berjalan, Bu, walaupun ada tantangannya lah, seolah-olah ada tantangannya seperti itu. Jadi sejauh ini mungkin sudah berjalan dengan baik, Bu. Lalu apa rekan-rekan sejawat dan siswa bagaimana nih tanggapan mereka, Pak? Tanggapannya sungguh sangat positif sekali, dan saat ini program tersebut digunakan oleh seluruh pihak ya, termasuk rekan sejawat juga. Rekan sejawat ketika kita punya program ataupun program di pendidikan guru penggerak, mereka sangat lumayan antusias juga karena yang tadi itu sejalan dengan sekolah kita, yaitu sekolah penggerak. Makanya di sana ada istilahnya itu saling membutuhkan gitu, Bu. Jadi kita juga ke rekan sejawat membantu, terus rekan sejawat apabila mengalami kesulitan dengan program-program atau misalkan ada di sekolah penggeraknya, kita memberitahunya seperti itu. Itu rekan sejawat, Bu. Lalu apakah progres program sekolah yang berdampak kepada murid ini sudah sesuai dengan tujuan dan ekspektasi yang dimiliki oleh Bapak? Ya, sudah sangat sesuai sekali. Seperti kita sudah budaya positif, bahkan di kelas juga sudah pembelajaran itu sudah berdiferensiasi. Terus contohnya dan anaknya juga ya, kan kita lebih fokusnya nanti ke akhirnya mah ke anak. Anak juga dilihatnya itu sudah profil pelajar Pancasilanya itu sudah muncul. Sudah muncul ya? Iya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana nih perasaan Bapak ketika menerapkan rencana program yang berdampak? Perasaannya sangat senang, antusias sekali karena kita mengalami perubahan kurikulum ya, Bu. Kalau dulu kita tahunya itu kurikulum 2013 ya, yang banyak sekali dengan istilahnya itu dengan kalau kita itu dengan silabus dengan kompetensi dasar yang begitu banyak. Tapi kalau dengan yang sekarang, Bu, sejalan itu, jadi lebih memunculkan karakter siswa. Jadi akan profil pelajar Pancasila itu akan muncul ya, seperti itu, Bu. Jadi kita juga ketika membimbing anak, ketika memotivasi anak, kita jadi tahu kita hanya sebagai mengarahkan saja. Anak itu muncul dengan sendirinya. Yang profil-profil itu bisa muncul, Bu, seperti itu. Lalu diskusi tantangan yang dihadapi ya sekarang, Pak. Apa saja nih tantangan dan kesulitan yang Bapak hadapi selama merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid? Mungkin di sini kita harus bisa konsisten ya, Bu. Kita harus bisa konsisten atau bisa tetap, mungkin kalau lebih baik itu lebih bagus, tapi selama ini saya sudah menjalankan, saya harus bisa mempertahankannya. Kalau istilahnya mah ya istiqomah seperti itu, Bu. Jadi tetaplah dengan kita
kira kita memiliki lah kemampuan guru penggerak dengan sekolah penggerak juga. Jadi harus tetap bisa Harus berjalan Iya, juga sih ya, seperti harus itu. selaras ya. Iya. Bagaimana nih bagaimana Bapak menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Mungkin saya akan terus berusaha ya memberikan yang terbaik karena mungkin program kita misalkan kadang ada permasalahannya, tapi kita harus tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut mungkin. Dan kita juga harus kalau kalau kita ada masalah kan kita belajar nih di modul tersebut ada mindfulness dan sebagainya. Nah, kita menerapkan seperti itu. Seperti itu. Bagaimana Bapak menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapi? Apakah Bapak mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Saya sejauh ini sudah banyak sekali Bu dapat bantuan dari rekan sejawat. Kita berdiskusi atau kita coaching juga ya Bu. Kita coaching untuk kalau ada permasalahan untuk mencari solusinya atau jalan keluarnya. Jadi teman-teman rekan sejawat juga kadang suka memberikan saran harus seperti apa dan seterusnya. Dan tidak lupa juga Bapak Kepala juga suka membimbing kita Bu untuk misalkan kalau ada permasalahan apa-apa seperti itu. Alhamdulillah. Bagaimana pengaruh adanya tantangan dan kesulitan terhadap perkembangan? Bagaimana proses pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid tersebut? Merasa tertantang ya, dan sama tertantang kita juga harus bisa menghadapi tantangan tersebut, terus senantiasa mengevaluasi juga. Kita harus refleksi juga Bu selama kita melakukan hal tersebut, mungkin tantangan-tantangan tersebut bisa terselesaikan. Ada Biasanya solusinya. kalau sudah direfleksi ketahuan ya Pak ya, Nah iya, apakah ada refleksi, kekurangan ada dan kekurangan, bisa kelebihannya. dievaluasi berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi ya. Lalu di sini terakhir nih ya, ada diskusi tentang modul 3.1 dan 3.2 yang kemarin mungkin masih di LMS ya Bapak sudah melakukan itu. Bagaimana nih proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 3.1 dan 3.2 ini? Untuk aksi nyata kita sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Bahkan kita mendokumentasikannya untuk aksi nyata seperti itu. Bahkan saya menguploadnya di YouTube. Jadi semua orang, misalkan Bagus, Pak. yang lain juga bisa Jadi melihat bisa aksi mengikuti. nyatanya. Wah, Ya, betul, mengikuti betul, sebagai betul. contoh lah ya, seperti itu. Lalu perasaan Bapak sendiri bagaimana nih selama mengerjakan tugas tersebut Pak? Kalau mungkin ya senang ada, campur aduk Bu sebenarnya Bu. Campur aduk, senang ada, ya bahagia ada, kadang pusing juga ada. Karena ya itu tadi dalam artian kita berbenturan dengan tupoksi kita ya Bu. Iya, Kadang ada hal-hal ketika akan melakukan kegiatan aksi nyata atau apa, kita kadang ada hal-hal yang saling, makanya kita harus bisa memanage waktu dan kita juga harus tahu prioritasnya yang mana ya. seperti Apakah itu. Bapak ada temuan-temuan dari yang sudah dihadapi? Mungkin kalau temuan-temuannya ya Bu, kita harus lebih lebih istilahnya itu melihat lagi, misalkan ya dalam artian melihat di sini tuh harus lebih mengevaluasi lagi ke kitanya, baik itu program yang akan kita buat ataupun misalkan program yang sudah kita buat ya, agar lebih baik lagi Bu seperti Lebih itu, baik. agar berjalan lah. Ya. Betul. Nah, lalu tadi ya sudah mungkin Bapak menemukan tantangan-tantangan ya. Lalu bagaimana nih cara Bapak menanganinya di dalam modul ini? Mungkin kita mengambil ya, istilahnya ada Tantangan yang ada di modul ini apa saja sih Pak? tantangannya. Mungkin kalau di 3.1 dan 3.2 ya Bu, kita lebihnya itu lebih fokusnya itu lebih ke siswanya ya. Kita ke siswanya karena mungkin kurikulum juga berbeda, terus perkembangan zaman juga berbeda. Kita harus lebih ini ke siswanya itu. Kalau misalkan untuk menerapkan modul tersebut Bu ya. Kalau untuk materi dan sebagainya mungkin kita paham, tapi bagaimana sih nih cara mengaplikasikannya yang seperti itu. Cara menanganinya mungkin seperti Kalau misalkan untuk cara menanganinya, kita terus-terusan belajar. Tadi kita misalkan belajar mungkin tidak pernah berhenti Bu. Kita juga saling sharing yang tadi itu, meminta saran dari rekan-rekan sejawat. Kita harus ada kolaborasinya Bu. Iya, harus kolaborasi ada yang baik, kolaborasi. mungkin pasti bakal mendapatkan hasil yang baik ya Pak ya. Iya,
Iya. Lalu apa saja nih pembelajaran yang didapatkan yang bisa menjadi perbaikan Bapak nanti di masa depan? Masa yang Mungkin akan datang. karena pengalaman ya Bu, saya senang sekali pengalaman belajar di guru penggerak ini. Kita menjadi tahu, kita juga menjadi lebih paham lagi bagaimana sih cara menangani siswa tersebut. Kalau kita dulu bahwa berpikiran siswa itu kan kertas yang kosong. Kalau sekarang kita berpikiran bahwa siswa itu sudah ada fitrahnya dari sana itu. Jadi Iya, kita sudah ada, makanya pembelajaran berdiferensiasi misalkan yang itu sangat cocok sekali Bu untuk yang sekarang. Betul betul. Jadi kita sebenarnya tinggal menggali ya Nah, keahliannya iya. dia. Betul betul. Nah baik, ini selalu kita ada refleksi setelah pendampingan. Apakah dengan pendampingan ini sangat memuaskan, Pak? Sangat memuaskan sekali Bu. Karena dapat mengevaluasi diri menjadi lebih baik lagi. Baik. Apakah pendampingan mengarahkan CGP dalam kegiatan pendampingan ini terhadap CGP? Pasti tentu Bu, di mana pendampingan senantiasa mengarahkan CGP dalam setiap kegiatannya. Apakah dalam pendampingan ini ada hal yang tidak berkenan nih terhadap Bapak? Tidak ada. Kalau itu tidak ada karena semua sudah sesuai dengan harapannya. Oh iya, aduh baik nih Pak Mandir, terima kasih banyak atas komentar dan jawaban-jawabannya sangat luar biasa. Iya, Bu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sutradara. Sutradaranya sorry. Nanti itu Pak, yuk. Kita main apa ini gimana? Berapa menit?